Mang 3.200 itu yang indoor, yang vinil. 1.450.000-an ya? Belum ke Jepang udah Sebelum ke ke futsal. Gitu. Sensei saya itu juga hobi futsal. Oh. Cewek sih tapi. Yaho. Kali ini kita kedatangan narasumber dari futsal. Kebetulan beliau orang Indonesia yang tinggal di Jepang dan beliau juga aktif di organisasi futsal. Perkenalkan, depan saya ini ada Mas Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Ya, perkenalkan nama saya Singgi, biasa dipanggil Shinchan kalau orang-orang manggilnya. Mas Shinchan? Ya. Soalnya Facebook sama Instagram saya namanya kan Shinchan. Jadi mereka taunya ya Shinchan gitu. Biasanya maksudnya adalah Shinchan. Nah, Mas Shinchan itu kan berkecimpung di organisasi futsal ya? Iya. Itu tuh kalau boleh tahu futsalnya itu ada klubnya itu apa, Mas? Kalau saya sih aktifnya di Pasopati Osaka. Pasopati Osaka. Pasopati Osaka futsal berarti? Iya, futsal. Itu tuh anggotanya itu khusus orang Osaka doang atau? Sebenarnya gini, di Pasopati kan ada beberapa distrik tuh. Iya. Seperti Fukuoka, terus Tokyo, Iya. terus mana Hiroshima juga kan juga Iya. ada. Nah, terus kebetulan kan kita tinggalnya di Osaka. Iya. Nah, terus jadi kita bikinnya organisasinya Pasopati Iya. distrik Osaka itu. Pasopati Japan distrik Osaka. Gitu. Oh, keren. Anggotanya sih kebanyakan juga orang-orang Kansai sini. Oh, kebanyakan bukan orang sini, bukan orang Osaka. Kebanyakan orang-orang sini. Oh, orang-orang sini. Iya. Kebanyakan orang-orang Osaka, orang Kansai. Kansai. Oh, iya. Kalau main futsal itu di mana, Mas? Apakah di Taikukang atau di outdoor atau di indoor gitu? Kita biasanya di sini ya, di Suminoe. Suminoe itu nama tempatnya apa, Mas? Mark Futsal Stadium. Mark Futsal Stadium. Hmm. Nah, kalau boleh tahu Mark Futsal Stadium itu kira-kira harganya berapa, Mas? Itu ya kalau Per jamnya itu 1.300. Semang 3.200. Bukan 1.300 ya? Bukan. Semang 3.200. Semang 3.200. Itu yang indoor, yang vinil. Oh, yang indoor yang vinil. Terus yang outdoor yang sintetis itu semang 1.000-an kayaknya. Semang 1.000. Berarti lebih murah yang outdoor. Iya. Oh, nah berarti semang 1.300 yang Iya. ini yang indoor. Yang indoor semang 3.200. Semang 3.200 itu semang 3.200 itu sekitar 1.450.000-an ya. Iya, Iya, ya, kalau uang Indonesia guys itu 1 jam loh. Bayangin, gila. ya segitulah. Mahal ya, Mas ya kalau futsal ya? Ya kalau kita lihat gajinya sini ya nggak mahal. Ya. Iya sih ya, betul ya. Tapi memang fasilitasnya juga bagus juga kan. Di Jepang. Apalagi kalau hobi kan juga nggak bisa Nggak bilang ada. mahal. Iya betul sih. Nggak ada yang bisa mahal ya. Agak bilang mahal gitu ya. Mas ini mulai main futsal dari kapan? Oh nggak, maksudnya dari hobinya futsal ini dari kapan? Sebelum ke Jepang kah atau sudah selesai di Jepang kah? Kalau hobi futsal sih sebelum ke Jepang udah Sebelum hobi ke futsal. Jepang. Gitu. Udah semenjak kapan ya? SMP kali ya? Dari Ya. SMP? SMP Keren, lah keren. main futsal. Kebetulan kan samping rumah dulu juga ada lapangan futsal tuh. Jadinya juga sering main. Sering main karena gara-gara ada di samping rumahnya ada lapangan futsal ya. Nah, terus semenjak datang ke Jepang itu dari kapan main futsal? Ke Jepang itu kan dulu saya Ryugakusei dulu. Ah, Mas dulu juga kusen. Oh. Jadi kita dulu nggak punya teman. Iya betul. Apalagi kan seangkatan saya itu cuma 10 orang tuh. Lah terus Gakko saya itu angkatan pertama saya itu. Oh, di Gakko Mas angkatan pertama? Angkatan pertama nih. Weh. Kebetulan kan sekolah baru itu. Jadinya nggak punya teman ke sini tuh. Senpai juga tempatnya jauh. Jauh sih. Jauh. Terus cowoknya juga cuma 6. Enggak, ceweknya 6, cowoknya 4. Cowoknya 4. Gitu. Wah, itu bener-bener geng banget ya, bukan? Iya. Ceweknya 6, cowoknya 4. Jadinya kita nggak bisa main ini futsal juga. Futsal, ya.
Jadi itu apakah gabung sama orang-orang luar negeri atau orang Jepang? Ya dulu kan kebetulan sensei saya itu juga hobi futsal. Oh. Cewek sih tapi. Oh iya iya iya. Dia itu ikut apa namanya kayak grup terbuka gitu loh, kayak LAN gitu. Oh. Jadi nanti tinggal Toroku terus bisa gabung gitu. Bisa langsung gabung. Nah, terus siapa aja boleh ikut di situ. Tapi kebanyakan orang Jepang semua itu. Rata-rata ya? Kebanyakan. Itu tuh Mas tuh di daerah Osaka atau? Osaka terus. Oh, Osaka terus? Dari awal sampai ini dia harus ke Osaka terus. Kalau buat ini di Homogakunya di mana Mas dulu? Kalau boleh tahu? Dulu di Tamat Tsukuri. Tamat Tsukuri? Sajanami itu. Oh gitu ya Mas. Berarti Mas dari situ dari sensei ya awal mulanya bisa main futsal di Jepang. Nah terus bisa berkecimpung di orang-orang Indonesia ini, yang futsal Indonesia ini bagaimana ceritanya Mas? Dulu itu ya ceritanya itu kita kan kebetulan Kohei datang tuh. Iya, Kohei Gakko ya? Kohei Gakko itu datang sama-sama ya dulu di Indonesianya itu sama satu sekolahan Nihongo Gakko-nya tuh. Nah, terus kita ngadain latihan tuh ceritanya cuman iseng-iseng. Yang datang itu cuman 7 orang. 7 orang itu? 7 orang. Kita main sewa 2 jam itu. 7 orang. Terus kebetulan ada kenalan ini juga anak Kensu. Anak training. Anak Kensu itu terus tak suruh bawa temen, besok kalau latihan bawa temen ya gitu. Iya. Udah bawa temennya kan. Setelah datang kan tak mintain ini nomor WhatsApp-nya. Pokoknya kalau ada orang baru tak mintain nomor WhatsApp gitu. Udah tak bikinin grup, lama-lama udah berkembang sendiri kan. Oh, berarti memang awalnya nggak ada niatan buat ngebikin ya, cuman kayak sejalannya waktu aja, sejalannya proses ya. Nah terus itu tuh dari kapan Mas? Bisa kebentuk grup futsal Indonesia itu dari tahun kapan? 2017 akhir ya. Dulu kan 2016 datang ke sini. Iya. Terus ikut orang Jepang itu kan. Oh. Terus ya 2017 2018 itu tahun-tahun segitu ya. Banyak yang datang. Oh. Semua orang Indonesia itu boleh gabung di apa namanya? Pasopati futsal ya. Pasopati futsal itu apakah boleh gabung atau memang orang-orang tertentu doang yang kayak anggota klubnya doang gitu yang boleh gabung? Bebas sih. Dulu kan kita gini apa namanya? Kebanyakan itu kan yang datang itu orang-orang Solo gitu. Orang-orang Jawa Tengah ya, orang-orang Jawa Tengah terus. Ya udah kan kita apa namanya? Sefrekuensi lah. Iya, karena anak iya. Pasopati ya udah kita bikin klub aja Pasopati. Oh namanya jadi gara-gara kebanyakan orang-orang yang dari Jawa Tengah yang orang Solo itu jadi Pasopati dinamainya ya. Iya. Terus yang datang kan tuh juga banyak orang Klaten, orang mana? Orang Jawa Tengah banyak itu. Daerah Karisi dan Surakarta itu banyak yang datang. Iya. Nah, berarti kalau misalnya nih ada kawan-kawan kita nih yang baru datang ke Jepang atau yang mungkin dia pemagang di Jepang atau ada yang traveling juga gitu, pengen main futsal, apakah bisa gabung dengan Pasopati ini atau memang kayak kuotanya terbatas gitu? Apakah bisa gitu untuk sekedar main silaturahmi gitu? Kita sih apa namanya, dulu kan kita pakai nama itu Pasopati Distrik Osaka itu. Iya. Nah terus saya kan bikin apa namanya Kansai Futsal Community ini. Oh Mas juga bikin? Oh, berarti yang megang Mas? Ya. Oh keren. Lah pikirku kan saya bikin Kansai Futsal Community ini kan biar semua klub yang ada di Kansai ini biar bisa kumpul gitu. Bisa kumpul ya. Maksudnya, lah terus kita kan sering apa namanya bikin latihan. Jadi siapa aja boleh ikut sih. Kalau berarti benar siapa aja bisa boleh ikut ya? Boleh ikut. Bebas. Itu kalau Pasopati ini lebih spesifikasinya ke klubnya Mas yang orang-orang Jawa Tengah atau memang Kansai Futsal ini Kansai Futsal ya? Kansai Futsal ini buat orang bebas. Jadi apakah ada terkaitan ke terpisahan gitu atau memang udah jadi gabung jadi satu, hanya beda masa pembikinannya aja gitu? Kalau masalah itu ya kita sebenarnya jadi satu. Cuman kita itu kadang apa namanya kan di Kansai itu udah banyak yang punya tim sebenarnya. Jadi yang misalnya Masnya baru datang terus nggak punya tim gitu kan, lah nanti bisa gabung ke tempat kita. Oh iya, berarti di Kansai Futsal ini sebenarnya dia tuh
apa perkumpulan orang-orang Indonesia, tapi di dalamnya juga banyak orang-orang yang sudah punya tim ya. Iya gitu. Nah terus nanti kalau misalnya kan kalau ada turnamen tuh, kan ada perwakilan tim gitu. Iya. Kan bisa sendiri-sendiri tuh. Oh iya betul. Kan bisa masuk ke timnya masing-masing. Futsal itu 6 orang ya? Berapa orang? 5 orang. 5 orang ya? Nah terus nanti kalau yang belum punya tim bisa koordinasi aja. Nanti kita kumpulin orang-orang yang punya tim jadiin tim ya. Biar apa bisa ikut turnamen semua gitu. Iya, keren sih, ini koordinasinya keren sih buat. Soalnya kasihan kalau cuma hobi-hobinya doang terus kayak pengen keluar ke turnamen gitu ya. Latihan bareng masa turnamen ditinggal gitu. Iya. Itu sih sayang. Nah, berarti kalau Mas ada event-event kayak gitu kebetulan apakah udah menjalar ke seluruh Jepang atau memang baru di Kansai, wilayah Kansai doang gitu? Kalau saya sih fokusnya ke Kansai sih ya. Fokusnya ke Kansai? Fokusnya ke Kansai, terus kita juga kita bikin Kansai Futsal itu baru tahun 2003 kemarin, bulan 8 tuh. Oh tahun kemarin? Berarti masih fresh guys? Masih baru tuh yang Kansai Futsal tuh. Kan kita pergerakannya kan udah banyak itu. Tim-tim di Kansai ini udah berkembang. Sekarang udah berkembang pesat ya? Nah makanya itu saya bikin turnamen itu. Apakah berarti sekarang udah ke berapa kalinya turnamen? Turnamen yang ngadain itu? Kita ngadain udah 4 kali ya. Udah 4 kali? 4 kali. Dan keempat kalinya itu pas bulan November kemarin? Atau 4 kalinya itu terakhir bulan ini kayaknya. Bulan ini? Baru-baruan berarti? Bulan ini tanggal 3 kan. Oh. Tapi kan kita eventnya kita namain beda-beda. Biar seru. Iya, biar seru. Nah, untuk event kedepannya apakah ada lagi atau gimana, Mas? Ya kita rencananya kalau anggotanya siap tiap bulan, kita juga bisa ngadain tiap bulan gitu. Wah, keren sih. Kalau tiap bulan itu mungkin ya bisa yang kita mah sebenarnya tergantung member teman-teman aja gitu. Oh. Kalau teman-teman oke ya kita adain gitu. Iya. Kita modelnya komunikasi aja. Komunikasi ya. Jadi kalau memang ada informasi yang pengen, ayo kita main, adain turnamen nih gitu, langsung adain gitu. Iya. Ya mungkin kalau itu kan udah rutin ya, misalnya misalnya 1 bulan sekali gitu kan. Kemungkinan itu bisa dibikin liga nih, Mas. Masalahnya yang ngurusin cuma saya, nggak ada staff yang lain. Itu masalahnya ya, tapi masalahnya ya itu. Kemungkinan kalau Mas ketemu sama orang-orang kayak yang aktif, kayak mungkin ya ada teman-teman yang lain juga, atau kayak saya aktif di volley gitu kan, mungkin bisa saling membantu. Kayak dari saya volley bisa ngebantu Mas buat jadi panitia di futsal, mungkin Mas juga bisa bantu ke volley gitu. Jadi kita saling berbagi, saling membantu gitu. Kemungkinan itu bisa. Kalau butuh bantuan saya nanti tinggal kontak saya aja gitu. Soalnya kita juga ngurus sendiri, paling ya 1-2 orang kita suruh bantuin. Iya. Kadang kan kita orang-orang sini kan kerja jadi berhalangan gitu. Sebenarnya wah keren sih ini kalau beneran ya tiap bulan jalan bisa jadi ini, karena volley aja sekarang tuh di daerah Miekeng atau Gifu ya. Yang ada itu warung kalau nggak salah, warung Indonesia ini. Dia tuh ngebikin event volley tapi liga. Jadi terus per sekian tim, misalnya ada terdaftar 5 tim, diputar. Wah keren sih, maksudnya kayak ya, jadi yang punya hobi buat main ke event itu ada, tiap orang baru datang gitu, terjalankan terus. Nah niatnya Mas itu plan kedepannya itu apakah cuman kayak ngadain lagi kalau ada orang ini, atau memang mau dibikin company futsal gitu, dijadiin liga atau ini? Karena orang Jepang ya, aku punya temen orang Jepang, dia punya klub namanya Miko Sport. Nah itu Miko Sport itu dijadiin liga. Setiap bulan dia ngadain, setiap session. Misalnya dari 4 bulan sekali dia ngadain, ngumpulin orang-orang pendaftarnya sekian hadiahnya sekian ya. Itu kita having fun, bener-bener having fun. Mungkin saran aku ya mungkin bisa Mas juga di futsal bisa ngadain seperti itu. Kalau beneran rajin. Kayaknya kan yang sering berkembang itu daerah mana ya? Saitama gitu kan, modelnya juga poin liga gitu. Oh, modelnya kayak di daerah lain juga udah ada ya poin liga kayak gitu. Berarti di sini belum kepikiran sampai situ, Mas.
buat ngadain? Soalnya gini, apa namanya, kan tim itu nggak bisa konsisten ikut terus. Iya. Jadi karena- misalnya event ini daftar, terus besok nggak daftar gitu, Iya. kan kasihan. Kan poinnya kan nggak nambah, Iya. kan yang nambah kan yang ikut terus. Kalau misalnya itu pun juara kan, Mm-mm. gitu. Nah, tapi kan itu kan udah konsekuensinya. Jadi kan misalnya nih aku ya punya tim namanya Osaka Team lah. Terus mau ikut di Kansai gitu kan. Aku ketemu berhalangan. Itu kan berarti kewajiban pemimpin tim yang nyari pemain kan sebenarnya. Kalau kita belum masih apa namanya, kasihan. Oh masih kan? Nah, apa namanya, soalnya kan di sini kerja sih. Iya, Tujuannya iya. kan kerja, enggak ini bukan jadi atlet ya. Iya. Ya. Jadinya kan ya apa namanya, dibikin enjoy aja sih. Berarti memang tujuannya nggak ada buat nyampe kayak Kaliga kayak gitu, cuman buat kayak berkumpulan, seneng-seneng gitu, Ya solidaritas. bisa sih bikin liga, cuman masih belum ini ya. Kalau melihat antusias teman-teman tuh belum bisa konsisten. Belum bisa Jadinya konsisten ya. kadang turnamen itu membernya juga ganti-ganti gitu. Kadang membernya si A, terus turnamen berikutnya si A-nya nggak datang gitu kan. Kadang malah timnya juga nggak daftar gitu. Wah. Ya, Kan agak susah juga kasihan sih ya. gitu. Apakah ada orang Jepangnya juga ikut-ikutan mas? Atau memang rata-rata orang Indonesia semua? Kadang sih, kadang ada. Kadang ada orang Jepang juga. Kadang ada. Kadang ini temennya ngajak orang Jepang gitu. Oh, buat main bareng. Gitu. Kita mah bebas sih mau gabung. Kalau untuk event-event orang Jepang atau event di Jepang ini pernah ikut nggak mas? Pernah. Itu kalau boleh tahu apa mas? Namanya atau di mana gitu? Itu kan sering ada ya kalau kita. Bukan eventnya orang Indonesia tapi event Iya. orang Jepang ya. Kalau apa namanya, kayak mini liga gitu Iya, ada. mini liga. Nah, itu ada. Tapi apa ya, kalau orang Jepang itu kebanyakan nggak pakai trofi atau gimana Iya, hadiahnya, cuman hadiahnya uang atau uang. kalau enggak apa Oh, Furagento lah, kayak hadiah uniform ya, gitu, uniform. baju gitu, biasanya kayak gitu sih. Jadi apa namanya, kayaknya anak-anak juga kurang tertarik sama hadiah kayak gitu. Terus pendaftaran juga mahal sih. Iya. Ya juga sih kalau di Jepang pendaftarannya gila-gilaan sih. Terus kan yang diambil biasanya cuma juara satu. Ya karena kan juara kan cuma satu sebenarnya. Ya maksudnya kan biar apa namanya, seru aja. Seru aja ya. Kalau bisa nyampe 4 kan bisa menikmatinya semua kan asik gitu. Berarti udah pernah ya? Udah pernah itu. Dan itu masuk nominasi atau gimana mas? Nah, kita cuman ini kok dulu Ikut-ikutan doang? Ikut-ikutan doang. Enggak ini enggak Kalau ada secara, target ya. Kalau secara pribadi kan saya kan pernah ikut event orang Jepang itu yang Iya. ada di Miko Sport itu. Ya, itu mix cowok cewek. Nah kendala kita di volley itu yang susah tuh dari ceweknya. Jadi main-main apa ya main, alhamdulillahnya dapat peringkat ketiga, tapi nggak nyampe sampai ke 1 ke 2 sih, paling tingginya ketiga cuman. Itu dapat cuman kayak Purusento doang, memang hadiah kayak snack atau apa. Cuman pendaftarannya itu bisa nyampe, ya volley kan kebilangnya murah ya. Di Taiku kan ya? Di Taiku Kang. Oh, Taiku kan murah ya. Satu mang berapa pendaftarannya? Hitungannya per orang nih. Gila, tapi ya memang seru. Punya pengalaman sama orang Jepang jadinya kan. Kayak gitu. Ini maksudnya eventnya di volley. Di volley, itu eventnya di volley Di mana? orang Jepang. Di Mikosoko di daerah Kishiwada. Kalau latihan, Oh, Kishiwada. iya. Kalau kita latihan itu sebenarnya random di seluruh Osaka ini. Di mana ada court Daikoku yang tersedia itu kita masuk. Nah, tapi kalau yang event kayak gitu rata-rata di Kishiwada, Daikoku yang karena mungkin udah ngambil kontrak juga di sana sama Daikoku yang di Kishiwada. Iya sih, anak-anak Kishiwada. Hari Sabtu biasanya. Biasanya hari Sabtu eventnya itu. Nah, kalau futsal itu rata-rata hari apa, Mas? Kita hari Minggu. Itu buat event. Ya, event buat latihan. Oh, latihan event juga disampaikan hari Minggu semua, hari libur ya? Iya, soalnya kan kebanyakan membernya teman-teman Kensu itu. Iya. Jadinya kalau Sabtu itu anak Gemba itu bisa pulang malam. Iya, betul. Kadang masuk kan. Terus ya cuman Minggu. Iya sih ya. Karena kendala waktu sih ya. Kalau saya kan maksudnya bebas mau hari apapun juga oke. Cuman kan teman-teman Iya, gimana ada cuma hari teman-temannya Minggu sih ya. Iya. Membernya. Nah, itu tuh rata-rata kalau misalnya
sebulan tuh berapa kali latihan, Mas? Nggak mesti sih. Nggak mesti. Jadi memang schedule itu ditentukan kalau ada mereka yang request gitu. Iya. Kalau sama saya lagi pengen ya tak. Berarti itu mah kibung dong. Ya bagusnya kalau waktu itu kan dirutinin kan, maksudnya bisa 1 bulan misalnya 1 kali 2 kali. Jadi orang tuh juga udah tahu kayak oh ya, gue minggu depan bisa masukin schedule gitu buat futsal. Biasanya gini sih kalau saya bikin story itu ya. Minggu depan pergerakan yuk gitu. Iya. Udah nanti ada yang japri itu udah kita bikin gitu. Kalau nggak ada yang japri ya udah nggak bikin gitu. Berarti memang ngeliat respon member-membernya juga ya? Kalau ada yang ngajakin sparring malah enak. Iya. Maksudnya kita nggak usah ngumpulin banyak orang, tinggal kayak udah. Ya kan karena kalau sparring kan otomatis kita punya, yang penting 5 orang udah kumpul. Iya. Tapi kalau cuma latihan biasa gitu kan, ya paling nggak minimal 10 lah. Iya, kalau sparring ini apakah Mas yang dari Kansai Futsal ini bisa sparring? Mungkin ada yang dari Miekeng atau dari Tokyo atau dari mana, terus pengen silaturahmi bareng, yuk kita ketemu gitu. Misalnya dia lagi main ke Osaka, yuk kita main gitu, sparring bareng. Apakah itu bisa atau enggak? Kalau welcome banget ya. Kalau di Osaka bisa-bisa aja. Kalau mainnya di Osaka ya. Iya. Kalau mainnya di luar Osaka, kita nggak bisa jamin. Waktu sih ya. Waktunya teman-teman. Tapi kalau misalnya waktunya teman-teman tersedia gitu, terus dapat undangan nih dari ya kita angkat dari Tokyo misalnya, terus ada kesempatan juga, ayo nih berangkat nih, semuanya tersedia, itu berangkat layanin. Kalau teman-teman mau ya layanin, kalau teman-teman nggak mau ya nggak mau. Karena kita kan kita bikin event di Osaka kan apa namanya? Iya. Dulu kan gini ya. Turnamen itu kan jauh-jauh itu. Yang ada yang turnamen itu. Kadang di Gifu, kadang di Tokyo, di Nagoya gitu kan. Nah, terus di Osaka itu kan jarang. Jarang banget mungkin. Jarang banget. Adapun kalau ada sponsornya. Soalnya kan yang ngurus saya doang nih. Saya males nih bikin proposalnya. Nah, itu masalahnya. Masalahnya kan kalau di futsal kan misalnya di wilayah Kansai kan Mas yang ngurus kan Mas doang kan. Nah, kalau aku kebetulan aku volley, aku ada temennya, jadi ada temennya yang dari Hirakata. Jadi kalau dia yang minta booking tempat, aku yang bikin pamfletnya, proposalnya kayak gitu. Nah terus mungkin karena Mas sendirian jadi malas juga gitu ya. Mungkin kalau ketemu sama orang-orang yang sama-sama hobi, sama-sama solidaritas gitu, mungkin bisa gitu. Soalnya gini, saya ini ya sesuatu yang resmi itu males. Mendok usai. Mendok usai. Bilangnya ribet lah. Ribet lah. Jadi yang beribet-beribet itu nggak mau lah. Kali yang ada aja gitu. Kalau anak-anak udah sanggup ya udah kita jalanin. Jadi ini buat pesan-pesan buat viewersnya juga nih. Berarti kalau memang mereka pengen gabung juga itu bisa ya, boleh ya. Bisa, tinggal aja ikutin IG-nya Kansai Futsal Community apa IG saya itu boleh. Nanti kalau saya bikin story tinggal gabung aja. Nah nanti guys, kata beliau nanti bisa kalau ingin kalian pengen gabung atau bisa kontak langsung beliau. Nah nanti Instagram beliau juga kita cantumin di deskripsi ya. Kita biasanya kalau bikin ini latihan kita bikin pamflet kok biasanya. Biasanya sebelum latihan bikin pamflet dulu. Pamflet dulu. Bagus. Mau sparring apa mau latihan biasa gitu kita bikin pamflet itu. Nanti tinggal ikut aja. Kalau nggak konfirmasi dulu gitu. Syukur-syukur kalau ada konfirmasinya, nah berapa orang itu yang datang banyak. Nanti kan gini ya, kita itu sering merasa nggak enaknya itu gini. Kita booking lapangan 2 jam nih. Iya. Terus yang datang banyak ini. Booking lapangan 8 jam? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Terus yang datang banyak. Iya. Terus agendanya kan sparring tuh. Iya. Jadinya kan mainnya nggak puas. Nggak puas, iya sih ya. Karena jadi nggak enak. Kalau berikutnya ada jam kosongan pasti tak bookingin. Kalau penuh ya nggak bisa booking kan. Syukur-syukur kalau konfirmasi dulu lah. Enaknya itu besok datang gitu. Nah itu tuh kan enak itu.
berapa orang yang datang. Jadi masih juga bisa ngebookingnya kayak misalnya 1 jam 2 jam itu bisa dihitungin ya. Iya. Berarti sarannya untuk teman-teman yang mau datangnya juga harus konfirmasi tuh ya. Iya, enaknya gitu. Kalau budayanya orang Jepang kan horensu itu. Horensu. Hokokuren rakusoda nggak tahu. Ya, itu bagus. Terus yang jelas kan jangan telat lah. Kalau emang itu nggak ada halangan, kepentingan mendadak banget ya. Soalnya sayang. Kalau orang Jepang itu kan biasanya latihan jam 2 sampai jam 4 itu misalnya. Kan jam setengah 2 udah ganti sepatu kan. Oh iya. Udah ganti baju kan, jam 2 udah bisa siap langsung main. Ya. Kalau kita enggak, jam 2 datang. Jam 2 setengah 3 baru mulai. Sayang banget waktunya ya kalau gitu ya. Iya sayang banget. Tapi kalau mau dibikin kebiasaan seperti itu ya terserah sih, orang juga sebenarnya sama aja sih. Iya, sebenarnya pribadi masing-masing sih Mas. Nah, kalau Mas ini selama ngejalanin futsal ini susahnya di mana nih? Kayak misalnya pas ngebooking tempatnya, susah banget, nggak dapat court gitu, nggak dapat tempat gitu. Nah, kayak misalnya kesusahan lainnya kayak di anak-anak, kayak datangnya kayak gitu, terus kayak kurang ngumpulin orang-orangnya, kurangnya horensunya gitu. Kita sih nggak terlalu mikirin susah itu. Yang penting kita kan tujuan kita kan silaturahmi tuh. Iya. Jadi juga nggak boleh juga mikirin susahnya gini sana. Nggak, selama bukan selama Mas ngejalanin ini. Kadang tuh ada kan pengalaman aku sendiri, ya pernah ngebantuin booking volley kayak gitu kan. Udah di booking, ternyata anak-anaknya tiba-tiba pada nge-cancel, terus jadi akhirnya kan kita kan kesusahan buat nalangin dulu buat bayarnya uangnya kan. Nah itu di situ kan ada pengalaman. Kalau di pengalaman futsal tuh kayak apa gitu? Kalau kita gini ya, dulu kan pertama kali kita bikin latihan itu kan misalnya datangnya 10 orang. Terus kita bagi misalnya harga lapangan 1.000, Ichimang 3.000 gitu. 3.000. Kita bagi kita bagi 10 orang itu berapa gitu. Dulunya gitu konsep saya. Terus nah, itu kan enak kalau untuk repotnya itu kalau orangnya terlalu sedikit. Iya, itu yang repot. Itu kan kita kalau narik iuran terlalu mahal juga nggak enak, ya kan? Itu. Kalau kita nalangin terus juga boncos. Boncos kan, ya rugi di kitanya ini. Nah, terus kita inisiatif saya sendiri sih. Iya. Saya bikinin kas. Jadi mau berapapun orangnya kita iuran juga tetap segitu. Nah itu ya kita juga sama sih sebenarnya kayak gitu. Nah berarti kebantunya gara-gara ada kas ya. Paling kita itu maksimal 1.500 lah. Satu orang? Maksimal ya, kalau kepepet banget. Kepepet banget? 1.500. Kepepet paling ya 1.200 gitu paling. Oh lumayan ya. Lihat orangnya sih. Karena kasihan kalau terlalu mahal itu nanti kapok nggak datang lagi. Iya betul. Terus kasihan juga kan yang sering berangkat gitu kan, udah semangat terus nalangin lagi untuk ini kan kasihan. Nah ini aku buka di sini ya Mas ya. Kalau buat internasional volley, di situ ada oknum. Namanya juga, tapi dia dibikin perusahaannya dia sendiri. Bukan perusahaan gimana ya, oknum lah intinya. Dia yang ngebooking, dia yang punya court. Jadi dia tuh jadiin bisnis. Satu orang tuh 500 dan itu nggak ada kasnya. Semuanya itu diambil buat dia, jadi gara-gara dia yang booking. Sedangkan harga lapangan kan per court kan cuma berapa ribu kan. Kalau volley kan murah. 1 jam itu sekitar berapa ya, 1.000 sekian lah pokoknya. Minimal kan 4 jam. 4 jam itu ya bisa habis paling 5.000 atau 7.000. Nah itu jadi lebihnya itu bisa kehitungnya banyak ya. Beliau itu oknum internasional ini mah. Beliau itu dijadikan bisnis sama beliau. Jadi kebanyakan orang yang bilang, orang Jepang pun bahkan ngeluh, takai na, mecha takai, mau ikanaiって. Ya sebenarnya itu hak dia juga sih. Iya, kalau dia mau bikin event segitu, mau bikin hari gitu. Masalahnya di kitanya itu nggak ada organisasi gitu. Kalau mau bikin organisasi ya bikin aja, nggak masalah itu. Kalau kita nggak tahu ya digituin, tinggal kitanya itu maunya gimana gitu. Ya kan kalau bikinnya Mas kan menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Misalkan kan tadi kan yang 1.500 kan. Udah kan itu kan dihitung juga kan. Oh ini cukup nih misalnya sekian orang. Ya udah cukup itu. Kasnya ada nih segitu kan. Ya itu. Ya
ya jangan sampai kayak ketemu oknum yang kayak gitu juga gitu, kasihan juga kan bersyukur bisa ditemuin ke Kansai Futsal ini, ke apa Mas Singgi ini, Mas Sinchan bisa dapat informasi kayak gini, jadi biar nggak salah jalan gitu orang-orang Indonesia yang masuk ke yang klub-klub yang lain gitu, tapi nyampe sana malah nggak dapat apa-apa gitu. Biasanya kan kalau terlalu mahal juga nggak datang lagi kan. Iya betul. Karena juga pada tahu kan nanti di mana yang murah gitu. Tapi di mana yang murah kan harus keluar duit. Coba-coba ini masuk sini coba. Tapi kan kalau kita menyediakan wadah kayak gini kan, jadi alhamdulillah pada tahu kan informasinya. Tapi kalau futsal itu paling cuman ini doang sih kan saya futsalnya. Akan saya futsal doang. Nah, aku kalau kan, teman-teman itu paling per tim itunya. Yang sering ngadain itu kan orang-orang dekat-dekat Suminoe itu kan. Itu kan ada juga sering ngadain itu. Cuman ini sih, ya kadang ada yang bebas gabung gitu. Iya. Gitu. Cuman namanya nama tim bukan nama organisasi. Kansai Futsalnya bukan. Yang ngadain courtnya itu, yang ngadain ini ya. Oh, itu tuh apakah boleh orang-orang yang kayak baru ini, misalnya ada anak pelajar nih, Gakko, Ryugakuse gitu, pengen gabung gitu, pengen ikut, cuman kayak ya pengen hobinya doang, nggak ikut tim itu, apakah boleh? Boleh. Banyak kok yang ini apa namanya sekali datang, sekali datang itu banyak. Kalau Gakse itu kan kadang minggu pada Aruba itu gitu. Itu paling datang sekali, kadang yang bisanya malam itu pas kita ngepasin latihan malam itu datang. Ya datangnya cuma malam itu doang. Kalau siang nggak bisa itu ada. Gitu. Ya karena memang keterbatasan waktu sih ya. Kita cuma memang benar-benar ngumpulin yang hobi futsal aja itu. Ini fungsinya forum ini sebenarnya buat ngasih informasi sama viewers juga yang pengen gabung gitu. Gabung aja kalau pengen. Kemarin juga ada yang nanya, ini mau pengen gabung, ya nunggu story aja kalau postingan gabung. Schedule ya, schedule. Okay. Kalau dibilang member, kita juga nggak punya member. Nggak punya member? Nggak punya member, nggak punya member resmi itu nggak ada. Cuman kita saling kenal di jalan gitu kan, ikut futsal bareng itu udah punya kontaknya gitu kan. Terus pengen futsal. Itu berarti kan karena ini orang-orang ini senang futsal gitu, hobi futsal itu ya udah. Tajat besok mau gabung nggak? Mau latihan nggak? Mau udah. Nanti Mas kalau nggak udah selesai ngurusin ini berarti bakalan mati loh kan saya futsal ini. Otomatis kalau Mas sudah selesai ngurusin, karena iya. Ya karena kan apa namanya nggak terstruktur gitu. Mungkin kalau terstruktur, kalau kayak gitu aku maaf ya, aku saran kalau struktur kayak gitu anaknya Mas kan maaf ya, tinggal di Jepang juga kan. Siapa tahu jadi nyambung Mas punya teman gitu yang umurnya agak muda, dan di situ nyambung dari itu lanjut ke anak Mas gitu, jadi bakalan terstruktur terus gitu. Nah tujuan saya bikin Kansai Futsal itu kan kayak semacam PSSI-nya gitu lah. Iya. Pengennya gitu. Cuman kan tim-tim yang di Kansai kan kayaknya juga belum ada antusiasnya gitu. Maksudnya kita juga punya tim ini kan per daerah kan biasanya ada tim. Iya. Terus belum ada antusias bikin organisasi bersama gitu lah. Kayaknya juga belum ada. Ya, tapi kan itu udah ada Kansai Futsal itu kan organisasi bersama bukan sih? Atau berarti solidaritasnya masih belum kuat ya? Solidaritas ada, cuman belum terstruktur aja. Iya. Ini, strukturnya belum ada. Misalnya Masnya punya tim, Mas Andri juga punya tim, gitu kan. Mas bikin yuk gitu. Ya udah, kita bikin. Tapi itu udah ada omongan belum Mas? Ada rembukan belum? Kayak ya satu orang dua orang ada. Nggak apa-apa kayak ya masalahnya kan itu tadi belum konsisten, anggotanya aja kan kadang belum konsisten per timnya itu, kadang ganti ini, kadang besok datang besok nggak datang gitu. Oh iya seperti itu ya. Berarti ini mungkin udah cukup banyak kita ngobrol ya. Apakah ada pesan buat viewers kita untuk yang mau mulai hobi futsal atau ya mau gabung gitu, yang udah mau melanjutkan hobinya? Ya kalau mau ikut latihan ya tinggal datang aja. Kalau saya lihat aja, pantengin aja IG. Tapi kalau puasa ini kayaknya peminatnya pada dikit, jadinya nggak pada. Iya karena puasa sih. Karena habis berangkat kerja kan pulang kerja buka puasa juga terawih kan. Paling habis Lebaran kita nanti kan juga ada turnamen juga terus. Itu turnamen di mana Mas? Kalau besok itu kan sendiri atau bukan?
orang lain yang bikin. Yang di Yodogawa bukan? Iya, yang Oh, yang di Yodogawa itu kalau nggak salah yang bikin dari Kyoto ya? bukan, kayaknya ya kayak BVJ kayaknya. Pokoknya saya juga dapat pamfletnya juga. Itu kan ada turnamen, jadinya kita nggak bikin. Kalau ada yang bikin, saya nggak bikin. Iya, karena kan bentrok nanti anak-anaknya juga. Yang penting kansnya rame gitu aja. Tapi rencana bulan 5 ada? Insya Allah ada. Insya Allah ada, diadain. Berarti pantangin terus ya guys. Insya Allah bulan 5 kita bikin lagi. Oh ya boleh, kalau kayak gitu boleh ya, saya nanti dapat informasi dari Mas misalnya. Ya, ini kita share juga di Instagram kita, di akun sosial media kita juga. Kalau Mas ada ngadain event-event kayak gitu, buat informasi mereka juga. Siap. Oke, Mas Sinchan, sekian dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih, kita tutup guys. Oke, thank you. Thank you.